ada keadilan untuk kebebasan Nikita Mirzani ya? Iya, ada keadilan. Ya karena aku berharap, aku sebagai juga pernah menjadi single parent dan aku juga seorang ibu, aku berharap berilah keadilan seadil-adilnya kepada seorang ibu yang lagi ditahan 3 bulan, yang pasalnya yang katanya BAP-nya dirubah-rubah 3 kali. Dugaannya kan katanya kedugaan. Katanya di kita kan 3 kali berubah. Dia kalau Bunda kan sebagai pengaku. Dugaan. Yang dugaan pasalnya dirubah-rubah 3 kali. Udahlah, please berilah keadilan kepada seorang Nikita Mirzani. Apapun, mau Nikita Mirzani bersalah, mau Nikita Mirzani nggak bersalah, itu aku bilang segeralah selesai sidang ini. Dan buat pihak-pihak yang terlibat, mohon segera inilah jemput bola biar cepat sidang ini selesai. Jangan diulur-ulur gitu. Begitu juga dengan perdatanya. Ya perdata, nah besok kan Selasanya ada perdata juga, pagi perdata, siangnya baru pidana. Jadi menurut aku semoga bisa hadir dari pihak RG supaya perdata itu segera selesai. Jadi intinya terisi surat untuk Presiden Prabowo itu hal lumrah dalam tanda kutip karena dia warga Indonesia juga yang punya nyamuk ya, yang punya hak untuk membela hati nurani dia sebagai dalam warga negara. Kan dia warga negara Indonesia. Dia juga aku yakin dia pilih Presiden Prabowo. Aku yakin juga kan Pak Prabowo juga kan sekarang presiden kita yang sah. Ya wajar jika warganya bersurat. Gua rasa pun banyak juga yang bersurat bukan Nikita Mirzani aja, tapi karena Nikita Mirzani seorang artis dan itu yang ke blow up. Ya namanya bersurat sama siapa itu curhat ya, wajar-wajar aja gitu menurut gue, bukan sesuatu hal yang tidak dilarang juga, tidak tabu juga kan, itu nggak apa-apa. Kecuali ya amin-amin, dia bersurat juga dengan kata-kata sopan, minta keadilan pada dirinya, minta ini gitu loh. Jadi walaupun misalnya kita tahu Pak Prabowo nggak mungkin ngurusin hal-hal begini, tapi paling enggak curhat dari seorang ibu yang seorang ibu tunggal, mungkin mudah-mudahan bisa sampai ke telinganya Pak Prabowo. Jadi poinnya ya dia sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, dan juga aku yakin dia sebagai pemilih. Wajar kalau dia curhat, mau kemana lagi dia curhat. Untuk dia curhat nggak nangis loh. Karena kan selama ini juga banyak viral juga kan, banyak oknum menyalahgunakan kewenangan dia. Ini kita bicara oknum dalam apapun di negara Indonesia atau negara lain, disalahgunakan jabatan dia untuk menyakitkan orang yang kita anggap jatuh dari pasal hukum itu sendiri, Bunda. Bunda melihat itu juga, makanya kita menjadi minta keadilan hukum gitu ya, Bunda. Iyalah, karena sekarang gini loh, dengan dia meminta keadilan dengan yang paling atas orang nomor 1, jadi paling enggak ada yang ngomong oknum-oknum yang menyeleneh-nyeleneh akan itu bahwa itu lampu merah buat mereka. Janganlah nyeleneh-nyeleneh, karena ini seorang ibu ini 3 bulan kalian tahan dengan apapun nanti keputusannya. Kita tidak pernah memaksakan ya apapun keputusannya, tapi paling enggak dia sudah berteriak dengan orang nomor 1. Ya ada oknum-oknum yang mencoba-coba, ada oknum-oknum yang gimana-gimana. Semoga oknum-oknum yang gimana-gimana ini bisa ngerem gitu, karena ini ibu bisa berteriak gitu. Jadi maksudnya aku semoga tidak ada lagi cawe-cawe. Ada oknum-oknum cawe-cawe, semoga nggak ada. Semoga ini keadilan. Gue bilang prinsipnya pengadilan adalah secerah cahaya. Jadi gue mohon secerah cahaya, ya udah lebih cerah dari cahaya. Sama kayak kemarin pas lagi di sidangnya Mail, hakimnya minta kok. Ini kami tidak ada transaksi transaksional. Kami semua terang benderang. Kami tidak mau ada berita di luar sana mengenai itu. Akhirnya ngomong, ya kita berharap hakim tegak lurus, dan kita berharap keputusan yang terbaik, apapun nanti yang terbaik, mudah-mudahan keberpihakan ada di pada Nikita Mirzani. Kalau itu aku sesat. Kalau mereka mau berharap keterpihak kepada sana, hukum menang sana, itu terserah mereka. Kalau aku tanya, mudah-mudahan hasil yang inkrah nanti berpihak kepada Nikita Mirzani. Intinya pembuktian atas laporan dari gadis sebelumnya, apa yang terjadi, JPU juga harus jelas fakta atas laporan soal Reja Gladys ya, untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Harus jelas dong, Rama ini prinsipnya secerah cahaya, harus sejelas-jelasnya, lebih cahaya itu terang, harus lebih terang lagi, harus jelas-jelasnya. Jadi kalau nggak ada, daripada nanti misalnya ada oknum-oknum yang disalah-salahkan, lebih bagus kalau nggak tahu lebih tanya, Jadi di depan pengadilan itu kita maunya orang-orang yang kompeten, orang-orang yang benar, orang-orang yang menyatakan bahwa ini
tidak ada sedikit pun apapun. Tapi pun bilang kata terang cahaya itu kan bisa gelap, Bu. Tapi kalau kejujuran itu nggak bisa dimanipulasi atau ditutup dengan gelap atau terang, Bu. Itu kan prinsip mereka. Prinsip mereka secerang cahaya, tidak ada dibilang secara cahaya malam. Cahaya malam berat. Enggak, Kalau misalnya cahaya itu ditutup, nah itu namanya oknum. Nah, Oknum yang menutup cahaya itu. Nah itu yang aku ingatkan berkali-kali. Semboyan secerah cahaya, lebih cerah dari cahaya. Jadi jangan ada coba-coba oknum yang menutup cahaya itu. tapi kan diutamakan dalam keadilan itu kejujuran. Kejujuran udah pasti. Kejujuran pasti. Jujurlah pada itu udah pasti kalau kejujuran, karena bagaimanapun juga ini kasus viral. Mata semua memandang ke sini. Jadi aku rasa pun untuk mencoba-coba jangan terlalu berani. Ini udah disorot semua mata nih. Jadi jangan, karena kejanggalan dikit pun akan digoreng. Kejanggalan dikit pun akan digoreng. Jadi apapun ya mohonlah secerah-cerahnya lah, biar kita jelas. Kita kan juga kita 3 bulan loh, hampir 4 bulan kita diapain berita ini diisi tentang ini mulu gitu loh, tentang skincare overclaim asal-muasal ya kan? Skincare overclaim. Nah sekarang skincare overclaimnya udah mulai hilang, gitu loh. Yang muncul pemerasan cuci uang. Lah kan asal-muasalnya ini skincare overclaim. Itu dong, skincare overclaimnya itu. Jadi 4 bulan kita mendengar overclaim, kita mau juga bahwa itu, kita mau menyaksikan bahwa itu bagaimanapun juga harus benar, harus jujur, harus sebenar-benarnya, harus sejujur-jujurnya. Karena ini kasus sudah viral, hati-hati. Jadi jangan ada oknum-oknum yang mencoba. Ya jangan mau istilahnya mempertaruhkan apapun demi mencoba-coba itu. Aku sih percaya saat ini pengadilan akan berlaku jujur, karena kemarin sudah diomongin sama hakimnya. Jangan ada, kami tidak ada transisional di sini. Jika ada oknum yang mengaku-ngaku dari kami, silahkan laporkan, udah dibilang sama hakimnya. Jadi aku tahu akan tegak lurus. Satu kata untuk Nikita Mirzani, satu kata untuk anak-anaknya yang kemarin juga sempat viral menjenguk langsung ke rutan Salemba dengan ya namanya anak kecil. Satu kata berarti nggak boleh nambah kata-kata. Buat Nikita Mirzani bebas. Satu kata doang nggak bisa. Buat anak-anak yang Nikita Mirzani sabar. Oh iya, monggo saya. Ini bahwa Niki itu dikriminalisasi. Dikriminalisasi oleh sekelompok orang, yang mana sekelompok orang ini mungkin merasa dirugikan sama Nikita, mungkin merasa ya namanya orang yang nggak senang kan wajar-wajar aja ya. Aku sih seperti yang diomong-omongin netizen, bahwa kemungkinan dikriminalisasi oleh segelintir orang-orang di luar sana gitu, yang tidak senang dengan Nikita Mirzani. Karena kan kita tahu kemarin Nikita Mirzani kan terlalu vokal untuk bersuara tentang skincare overclaim kan, mungkin gitu loh. Yang Bunda mau tekanin harusnya dia skincare yang overclaim, bukan kemana-mana, bisa bilang begitu ya Bunda? Iya, ini kan dari asal muasal, kita kembali lagi runut ya, asal muasalnya dari skincare overclaim. Itu jadi itu menurut aku jadi sekarang kok udah mulai bias ya, sekarang malah pemerasan sama pencucian uang mencuang TPU. Nah kembalikan lagi substansinya apa nih, asal muasalnya apa nih, overclaim gitu. Jadi mungkin nanti pembacaan pembelaan nanti dari Nikita bulan Selasa nanti mungkin akan disebut mungkin overclaim itu, karena kemarin nggak ada waktu di bacaan dari dakwaan, nggak ada. Mungkin Nikita nanti akan membacakan 100 halaman lebih kurang. Nikita membacakan, Bang Fahmi juga membacakan. Mungkin nanti akan dikembalikan substansinya itu asal muasalnya itu apa. Kenapa bisa bermasalah dengan uang ini? Uang ini bermasalah karena apa? Kenapa ada uang ini kucuk-kucuk datang karena apa? Kan karena semua dari overclaim itu yang kita duga gitu loh. Yang diduga semua muasal dari overclaim. Bunda dan Niki, apalagi Niki berharap banget Reza datang, RG harus datang di sidang hari Selasa nanti, di sidang khususnya di yang prestasi itu ya. Iya, yang di prestasi itu karena sudah 3 kali persidangan. Belum ada juga aku lihat prinsipal datang, prinsipal dari penuntut dan prinsipal dari yang dituntut. Oke, makanya besok Selasa ini diadakan sidang perdata. Karena Nikita Mirzani kan datang.